Kalau Iya, laki-laki visual mata dia iya, puaskan iya, dengan iya, mata, maka dia mengenal dengan mata. Perempuan itu biasanya lebih identik dengan telinga. iya, iya. Lanjut Pak, Pak Baik, dosen. saya mau nanya, tapi pertanyaan saya itu tidak ingin mencoba mengkritisi, tetapi lebih lebih kepada karena saya ingin tahu ya, saya ingin tahu ini sesuatu yang saya coba cari-cari, tapi saya belum menemukan jawaban ya. Pertama soal talak. Ketika saya tadi ngikutin, eh, saya bertanya hal yang sama. Kenapa seorang wanita tidak punya hak talak? Nah, mantap. Artinya nggak punya memberi hak talak. Dan saya Ya. udah cukup mendengar jawaban tadi ya, karena saya mengikuti terkait dengan apa namanya eh, psikologi dari pria dan wanita. Tapi ada satu fenomena yang mau saya coba angkat terkait dengan fenomena yang diangkat Uni juga, bahwa di pengadilan agama itu data yang mengajukan istilahnya perceraian itu adalah eh, dari kalangan Wanita. wanita. Ya. Nah, pertanyaan saya pertama, sebenarnya hakikat talak itu apa? Itu Hakikat. memutus Pak. Itu Oke, kontra dari berkumpul, artinya memutus tali. oke. Nah, yang kedua adalah terkait dengan fenomena bahwa di satu sisi wanita tidak mempunyai hak memberikan talak. Tetapi di Ya. satu sisi lain, wanita ternyata mayoritas sebagai pengaju atau yang mengajukan apa namanya eh, permohonan untuk bercerai. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana eh, hal ini disikapi atau dipandang dari sisi hukum Islam, ya. Ya. Apakah berbeda? Kalau saya sebagai wanita, saya mengajukan cerai di pengadilan agama, ini secara hukum Islam itu bagaimana? Kan kalau ditanya hakikatnya kan sama-sama apa? Memisahkan ya. Ya. Artinya memutus ya. Saya mengajukan memutus juga. Nah, bagaimana hukum Islam memandang ini? Antara bahwa dia sebenarnya nggak punya hak untuk memberikan atau mengajukan putus dengan talak, Ya. tetapi dia bisa di pengadilan. Nah, ini bagaimana mensikapi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak dosen. Pertama yang harus dipahami adalah dalam Islam itu Allah sangat membenci perceraian. Itu poin kita dulu ya. Ya, Proposisinya di situ. Artinya ya, perceraian ini adalah perbuatan yang dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nah, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang seharusnya dihindari oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat karena pernikahan ini kan konteksnya tidak dipaksa. Artinya ya, kita yang memilih bahwa kita akan hidup bersama dengan orang ini. Nah, ketika kita memilih, seharusnya kan kita menerima pilihan kita baik dengan kekurangan atau kelebihan ataupun apa yang terjadi setelah pernikahan. ya, Nah, namun dalam Islam, kembali lagi saya tegaskan, syariat itu tidak membebankan, tetapi adalah solusi. Makanya kemudian Rasulullah mengajarkan kami ada beberapa syariat yang dibolehkan tetapi dengan persyaratan yang harus jelas. Dalam Islam itu ada dalil yang mengatakan tidak mencium bau Ini, surga wanita. Ya, lanjut Dinda. izin saya tutup kamera dulu, saya mau makan. Boleh lanjut. Waduh, udah malam banget tapi nggak apa-apa. Lanjut ya. ya, Ya, Oke, artinya Pak dosen bahwa dalam Islam sendiri di tidak mencium bau surga perempuan yang meminta bercerai dari suami tanpa ada sebab. Talak tidak diberikan hak kepada perempuan, tapi perempuan boleh meminta menggugat. Itu yang saya sudah bacakan tadi dua hal. Hulu, ya, ya, meminta berpisah dengan mengembalikan mahar tadi. Ya, artinya ada perceraian hak perempuan yang diberikan oleh Allah yang diizinkan. Menggugat namanya itu. Nah, bukan berarti perempuan sama sekali tidak boleh pisah sama suaminya. Kalau seandainya dia bertemu, jadi bahkan ada kemudian menjadi wajib ketika bertemu dengan suami yang psikopat,
yang psikologinya tidak terdeteksi di awal pertemuan. Karena psikopat ini kan termasuk penyakit kejiwaan yang tidak Ya. semua orang bisa menganalisis. Tiba-tiba ketika dia sudah menikah, dia ternyata psikopat. Apakah dia wajib bertahan dalam Islam? Tidak. Tidak ada kepatuhan kepada maksiat dan kemungkaran. Maka hulu ada dua cara tadi berpisah antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama yang disebut dengan hulu tadi. Yang kedua apa tadi itu menggugat lah dengan cara meminta pertolongan kepada wali, abang kandung, ayah untuk mendatangi suami untuk mengatakan bahwa anakku, adikku tidak sanggup lagi bersamamu. Ya. Jadi ada dua hak perempuan di situ. Nah, kemudian kalau hulu ini terjadi pada zaman Rasulullah, di mana ada seorang sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW itu, beliau memiliki suami yang sangat tidak tampan. Dan alasan beliau mengadu kepada Rasulullah, beliau khawatir akan menghina suaminya terus. Beliau mengatakan, saya takut untuk nanti ketika saya menikah dengan beliau akan saya hina terus. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kembalikan mahar. Maka beliau mengembalikan kebun yang diberikan oleh suaminya. Akhirnya berpisah. Nah, jadi hak perempuan itu ada. Tapi kenapa perempuan tidak berhak mengatakan talak? Bapak tahu nggak? Perempuan itu adalah makhluk yang apabila mereka berbuat itu lebih cenderung Anda seorang pemerhati psikologi perempuan, karena jurnal ilmiah Anda berkaitan dengan hal itu. Tentu Anda lebih tahu bagaimana psikologis perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada logikanya. Kadang sengaja, kadang tidak sengaja. Lebih banyak sengaja. Ya. Bagaimana seorang ibu akan mampu, dia tahu dia tidak bisa berenang, dia akan lompat ke laut demi menyelamatkan anaknya. Nah, nanti perkara fikihnya perceraian nanti Bapak bisa dengan daman. Jadi artinya apa? Artinya perempuan secara psikologis memang berbeda dengan pria. Refleksnya perempuan dengan pria berbeda, dan itu Anda lebih tahu dari saya tentang hal itu karena karya ilmiah Anda adanya di wilayah itu. Benar kan? Nah, bahkan tadi sudah kita pahami. Sedangkan Allah tak kasih saja hak mentalak pada wanita, wanita sudah paling banyak meminta cerai sama suaminya. Apalagi Allah izinkan talak. Apa nggak kasihan laki-laki? Sikit-sikit talak. Gitu. Nah, jadi ini makanya saya katakan, kenapa saya katakan ketika memberi hukum itu tentu Allah mengetahui kondisi psikologis, jasmani, mental, sosial dari hamba-hambanya. Allah melingkupi ruang dan waktu. Tuhan kita itu Rabbul Alamin ini memahami ciptaannya, sehingga ketika dia beri hukum itu dia sesuai dengan kondisi dari hambanya. Seperti saya, Pak, saya bisa dikatakan memahami anak saya, Pak Antoni, ketika saya memberikan aturan-aturan kepada anak saya yang memang relevan dengan kondisi anak saya. Maka saya bisa dikatakan saya mengenal anak saya. Klop banget ini Unirifa dengan anaknya, karena dia ketika memberikan aturan perintah dia mengerti siapa anaknya. Saya tahu anak saya itu susah bangun jam 7, Pak. Maka ketika dia telat bangun jam 7, tidak mungkin saya bantai, saya penggal palanya, tidak mungkin. Karena saya tahu, saya ajarkan dia, saya akan maklumi dia. Esensi mendidik itu kan, Pak, dalam dunia pendidikan transfer knowledge dan transfer attitude. Bukan kita langsung hanya transfer knowledge saja biar mereka paham, enggak. Tapi juga ada akhlak yang harus kita tanamkan. Sama seperti gitu. Ketika anak saya berikan hukum, saya akan berikan hukum yang membangun, membuat dia semakin disiplin. Nah, begitu juga dengan Islam. Syariat Islam ini adalah syariat yang mengajarkan manusia untuk menyadari siapa dirinya. Maka kenapa hak talak tidak diberikan kepada wanita? Hikmahnya banyak. Bahwa wanita memang, bahkan Bapak tahu tidak, bukan cuma hak talak. Kesaksian di pengadilan pun berbanding berapa wanita sama dengan kesaksian satu pria. Artinya apa? Perempuan ini adalah makhluk yang banyak bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki karena perasaannya. Karena terlalu mencintai anaknya, kadang